Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah tidak bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan untuk memberikan nikmatnya dan kebaikannya kepada kita. Tak bosan kita mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam tak pernah bosan menginginkan kebaikan untuk umatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kita akan meneruskan pembahasan akidah tauhid dan kita masih juga membahas tentang tauhidul asma was sifat. Tauhidul asma was sifat yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifatnya, yaitu dengan cara menetapkan semua nama dan sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam kitabullah Al-Qur'an dan lewat lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa menyerupakan dengan makhluknya dan tanpa membayangkan bagaimana bentuk hakikatnya dan tidak mempertanyakan bagaimana bentuk aslinya. Begitu juga tidak menolak sebahagiannya, mengingkari sebahagiannya, dan juga tidak memalingkan maknanya kepada makna yang lainnya, tidak merubah lafadz dan makna yang sebenarnya kepada makna yang lainnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, dan kita juga masih menyebutkan beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang kali ini adalah sifat-sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu bersifat dengan sifat itu. Berikutnya adalah sifat al-wajah, ya, sifat wajah. Sifat wajah. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, sifat wajah merupakan salah satu dari sifat-sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa bersifat dengan sifat ini yang ditetapkan di dalam kitabullah Al-Qur'an dan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kesepakatan para ulama salafus saleh terdahulu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, wajah
sesuatu lafadz, satu lafadz yang kita mengetahui maknanya, kita tidaklah asing terhadap makna wajah ini. Dan tentunya para muslim rahimani wa rahimakumullah, sifat wajah ini ya, bila disandarkan, dan semua sifat bila disandarkan kepada sesuatu, maka sifat itu dia mengikuti sesuatu tersebut. Ya. Karena pernah kita telah sampaikan satu kaidah bahwa ya, as-sifatu tabi'atun lidzati, ya, yaitu sifat itu mengikuti zatnya. Karena ya, al-kalamu fi sifati kal kalami fi dzati, atau al-qaulu fi sifati kal qauli fi dzati. Pembahasan dan pembicaraan tentang sifat itu seperti pembicaraan dan pembahasan tentang zat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sifat itu mengikuti zat. Tidak ada sifat yang berdiri sendiri. Tidak ada satu sifat yang dia bisa berdiri sendiri. Dan ini adalah pembahasan atau penjelasan yang logis, yang tidak bertentangan dengan akal manusia. Karena kita bisa mengindra dan memahami, mencerna bahwa tidak ada satupun sifat yang dia bisa berdiri sendiri. Sifat hitam, sifat merah, sifat manis, ya, begitu juga tinggi, ya, rendah, itu adalah sifat-sifat dan seterusnya dari sifat-sifat yang lainnya. Itu sesungguhnya tidak ada yang dia berdiri sendiri, ya, melainkan dia ya melekat pada zat, ada pada zat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan tidak ada satu zat pun yang dia terbebas dari sifat. Ya. Tidak ada satu zat pun kecuali dia memiliki sifat, dan terkadang sifatnya tidaklah satu, bahkan memiliki beberapa sifat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika kita berbicara tentang wajah, ya, wajah, maka demikian pula wajah ini merupakan sifat, hanya saja wajah ini merupakan sifat zatiyah, sifat zat, ya, yang zat itu senantiasa bersifat dengan sifat itu. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sebutkan bahwasanya sifat itu mengikuti zat. Tidak ada sifat yang berdiri sendiri terlepas dari zat. Sebagaimana tidak ada ya zat itu yang tidak memiliki sifat, ya. Tentunya dia memiliki sifat, bahkan lebih dari satu sifat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja perlu kita tekankan bahwasanya ya sifat itu mengikuti zatnya. Apabila sifat itu disandarkan kepada makhluk, maka sifat itu akan menyesuaikan dengan makhluk tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, bila sifat yang sama itu disandarkan kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah sifat tersebut ya mengikuti zat Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika kita bicara tentang wajah Allah Subhanahu wa taala, maka wajah itu mengikuti zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diketahui bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, bagaimana ya hakikatnya, maka demikian pula ya sifat wajah ini tidak bisa kita bayangkan bagaimana bentuknya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah, ya. Tidak bisa kita serupakan dengan makhluknya. Seperti itu. Oleh karenanya, ya, sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat ya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi kita untuk mengimaninya karena Allah Subhanahu wa taala yang mengkabarkannya tentang dirinya. Untuk ya sifat ini ya Allah tetapkan untuk dirinya. Bahkan di dalam kitab sucinya dan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kita menyerupakan dengan makhluknya. Kita tetapkan sifat wajah bagi Allah ini ya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah serta kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita ya
samakan dengan makhluknya, kita serupakan dengan makhluknya, tanpa pula kita bayangkan bagaimana bentuknya, dan tanpa kita tolak sifat wajah itu baginya, serta kita tidak merubahnya kepada makna yang lainnya. Demikian, maka sifat wajah itulah sifat wajah yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah serta kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ya, menetapkan untuk dirinya di dalam kitabullah, kitabnya, kitab sucinya, tentang sifat wajah bagi dirinya ini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 115 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Allah berfirman yang artinya, dan milik Allah lah timur dan barat itu. Maka kemana saja kalian palingkan dan kemana saja kalian berpaling, maka di sana ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luas lagi maha mengetahui. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ketahui para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah tetapkan dalam firman-Nya ini, dan ini bukanlah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, ya. Kalimat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, kemana saja kalian palingkan, kemana saja kalian palingkan wajah kalian itu, ya, maka di sana ada wajah Allah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada orang yang memahami dari firman Allah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana. Karena bila kita memalingkan wajah kita ke arah atas, ke arah bawah, ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah kemudian berbalik ke belakang, ya, dan seterusnya kemana saja arah wajah kita ini, maka di sana ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Allah ada di mana-mana, menyatu dengan makhluknya. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan pemahaman yang keliru. Ini merupakan pemahaman yang keliru. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Perlu kita ketahui bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar, zat yang maha besar. Ya, zat yang maha besar. Maka karena begitu besarnya, maka kemana saja wajah kita arahkan, maka itu sesungguhnya kita menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan ini untuk memudahkan memahami, ya, ungkapan ini, maka coba perhatikan, ya, ungkapan berikut ini, ya. Yaitu seseorang yang mengatakan, ya, kemana saja Anda arahkan wajah Anda, maka di sana ada langit, maka Anda sedang menghadapkan ke langit. Demikian. Coba perhatikan para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketika Anda menghadap ke arah timur, ya, maka Anda menghadap ke arah langit. Bila Anda menghadap ke arah, ya, barat, timur, selatan, ya, barat daya, utara, timur laut, dan seterusnya berputar-putar, bahkan ke arah mengenada ke atas, demikian. Ya, seperti itu. Bahkan kalau seandainya, ya, kita menghadap ke arah bawah, ya, menghadap ke arah bawah, maka bagi orang yang berpendapat bahwasanya bumi ini bulat, maka orang tersebut pun akhirnya, ya, meyakini bahwa, ya, di bagian bawah, ya, bagian bawah kakinya ini dia sesungguhnya sedang, ya, secara bila ditarik garis diameter yang lurus, maka sesungguhnya ini akan juga sampai kepada permukaan bumi, dan di sana juga ada langitnya. Demikian. Seperti itu. Maka di sana juga ada langit. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, langit yang begitu sangat besarnya sehingga makhluk mana saja ketika dia menghadapkan wajahnya, dia menghadapkan langit. Dia menghadap ke langit. Karena begitu besarnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bila langit pertama, yang sesungguhnya lebih besar langit kedua,
yang sesungguhnya langit kedua dibandingkan langit ketiga lebih besar langit ketiga. Ya dibandingkan dengan langit keempat maka lebih besar langit keempat sampai langit ketujuh. Demikian. Begitu juga ternyata dibandingkan dengan arsy, arsy itu lebih besar dan tentunya pencipta segala sesuatu itu lebih besar. Oleh karenanya wajar ya Allah Subhanahu wa taala ya ini juga wajar, begitu juga ini rahasia. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa aina ma tuwallu fasama wajhullah, kemana saja kalian menghadap maka ya di sana ada wajah Allah. Demikian. Bukan Allah menyatu dengan makhluknya sebagaimana tatkala kita ya menghadapkan ke arah ya ke arah contohnya ke arah barat. Ternyata di hadapan barat kita ini ya itu ada rumah. Namun ya di ujung ufuk itu, ufuk barat itu ada langit. Demikian. Seperti itu para muslim rahimani rahimakumullah. Begitu juga tatkala kita menghadap ya ke atas. Ternyata ketika itu ada gumpalan awan, bahkan ketika itu mendung, ya gumpalan awan yang dia telah berat berwarna kehitaman dalam kondisi mendung akan hujan. Maka sesungguhnya ya walaupun terhalang dengan awan tersebut, ya maka kita katakan ya kita sedang menghadap ke arah langit. Bukan ya awan itu menyatu dengan langit atau langit itu menyatu dengan awan, tidak. Ya. Tapi karena begitu besarnya langit itu sehingga kemana saja kita menghadap sesungguhnya kita sedang menghadap ke langit. Nah tentunya ya langit pertama yang sedang kita lihat ini yang bila kita mengarahkan mata kita, pandangan kita ke segala penjuru ya atas ini, maka itulah langit dunia. Sementara di balik langit kedua, langit pertama yang ini merupakan langit dunia, maka ada langit kedua dan seterusnya 3, 4 dan sampai ke 7. Dan ternyata ya ada yang lebih besar lagi yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kursi Allah, dan kursi Allah itu kalah dengan arsy Allah yang begitu besar. Dan tentunya Allah sang pencipta segala sesuatu itu lebih besar. Oleh karenanya sangat wajar ya kemana saja kita menghadap ini kita sedang menghadap kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jangan bayangkan ya wajah Allah tersebut, jangan bayangkan wajah Allah tersebut. Ya. Sesungguhnya apa saja yang muncul dalam benak kita ketika kita mendengarkan wajah Allah, maka ketahui itu bukan Allah. Dan itu sesungguhnya sesuatu yang dimasukkan ke dalam benak kita dari syaitan. Maka katakan kepada syaitan bahwasanya itu bukan wajah Allah. Demikian. Mudah sekali para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maha suci Allah ya dari keserupaan dengan makhluknya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Innallaha wasi'un alim. Di akhir ayat ini surah Al-Baqarah 115 Allah mengatakan sesungguhnya Allah Maha luas ya lagi Maha mengetahui. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 272. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bukan atas kalian petunjuk ya hidayah mereka itu, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan tidaklah ya kalian berinfak dari sebuah kebaikan ya dan apa saja yang kalian infakkan dari sebuah kebaikan maka itu untuk diri-diri kalian. Dan tidaklah kalian berinfak melainkan ya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidaklah boleh kalian berinfak melainkan untuk mengharap wajah Allah. Lihat di sini disebutkan wajah Allah. Dan ya apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan itu maka akan dibalas dipenuhi untuk kalian dan kalian tidak akan dizalimi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, di sini ya ada penetapan wajah Allah Subhanahu wa taala di mana kita ya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita beramal ibadah, lebih khusus dalam ayat ini adalah berinfak, mengeluarkan harta kita ya. Maka
kita niatkan itu untuk wajah Allah. Itu mencari wajah Allah. Apa maksud mencari wajah Allah Subhanahu wa taala? Yaitu mengharapkan agar kita kelak bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah. Di mana? Di surga. Di surga para muslim rahimani wa rahimakumullah. Di surga. Karena di antara kenikmatan yang paling tinggi dan yang paling agung dari nikmat-nikmat surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, kenikmatan itu kepada kita dengan terlebih dahulu menyelamatkan kita dari nerakanya dan memasukkan kita ke dalam surganya, lalu kita diberikan kesempatan izin ya untuk bisa melihat wajahnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 38. Allah menetapkan wajahnya untuk dirinya. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Allah berfirman, ya. Maka berikanlah haknya kepada karib kerabat, orang miskin dan orang yang dalam kondisi safar, yang kehabisan bekal. Itu lebih baik bagi orang yang menginginkan wajah Allah. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajha Allah. Itu lebih baik memberikan hak kepada karib kerabat, ya, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekalnya, diberikan haknya. Maka itu lebih baik bagi orang yang menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah menetapkan wajahnya, ya, wajahnya. Demikian. Allah Subhanahu wa taala menetapkan wajah bagi dirinya. Demikian pula dalam surah Ar-Rum ayat setelahnya, yaitu ayat ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa saja yang kalian datangkan, ya, yang kalian datangi dari riba itu, yang kalian datangkan, ya, kalian lakukan riba itu agar bertambah pada harta manusia, ya, maksudnya untuk pribadi kalian itu, ya, maka sesungguhnya tidaklah itu bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi riba di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak akan menambah, ya, bukanlah merupakan tambahan, berbeda dengan zakat, ya. Sebagaimana berikutnya Allah mengatakan wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun, dan apa saja yang kalian datangkan dari zakat itu kalian berikan dari zakat itu, ya, yang kalian inginkan wajah Allah, maka mereka itulah orang-orang yang dilipat gandakan. Apanya? Pahalanya, kebaikannya. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah, ya. Nah, ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ya, Allah menghancurkan riba dan menumbuh kembangkan, ya, sedekah. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Dan di antara sedekah yang wajib itu adalah zakat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat 9, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan wajah untuk dirinya. Allah berfirman, ya, mengabadikan perkataan orang-orang yang ikhlas, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Surah Al-Insan ayat 9. Ya, Allah mengabadikan perkataan orang yang ikhlas, sesungguhnya
kami memberikan makan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan wajah Allah. Tidaklah kami menginginkan dari kalian balasan dan tidak juga kami inginkan ucapan terima kasih. Demikian. Nah, ini adalah karakter orang yang ikhlas, yang mengharapkan ya amal-amal kebajikan, amal-amal saleh yang dia lakukan hanya untuk mengharapkan wajah Allah, yaitu mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajahnya yang maha indah di surganya kelak. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini ya akan hancur, akan punah, dan kekallah wajah Rabbmu, zat yang maha ya agung lagi maha mulia. Surah Ar-Rahman ayat 26, 27. Dan seterusnya dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya wajahnya. Wajah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan serta kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wajah yang hakiki, yang tidak serupa dengan makhluknya, yang tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuknya, yang tak boleh bagi kita untuk mengingkarinya, dan tidak boleh kita lancang untuk memalingkan kepada makna yang lainnya. Mungkin ada yang bertanya, boleh nggak kita untuk palingkan maknanya kepada makna zat? Iya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, bila maksud ya ketika memalingkan makna wajah ini kepada makna zat ya adalah untuk ya menyebutkan sebahagian ya yang mewakili keseluruhan, maka ini boleh. Tapi tidaklah menafikan sebahagian sifat itu. Sifat zatiyah itu demikian ya. Seperti laksana yang pernah kita sampaikan ketika kita mengatakan ya, saya hari ini tidak melihat batang hidung si fulan ya, batang hidung zatnya si fulan. Maka penyebutan ya batang hidung ini memang bukanlah maksud dari batang hidung ini hanya sekedar batang hidung yang nampak atau yang kelihatan, tapi adalah zatnya. Menyebutkan sebahagian untuk keseluruhan ini berlaku dalam bahasa kita dan ini mudah untuk dipahami demikian. Dan itu dimaksudkan juga adalah untuk zatnya. Hanya saja bila kita ingin ya apabila kita memaksudkan maksud dari penyebutan sebahagian untuk keseluruhan tapi menafikan sebahagian tersebut dan meniadakan serta menolak dan mengingkarinya, maka ini merupakan bentuk tindakan pengingkaran. Seperti contohnya ya ketika dikatakan bahwasanya ya wajah Allah yang dimaksudkan dalam firman-firmannya ini adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun diyakini bahwasanya Allah tidak punya wajah yang hakiki, maka yang seperti ini bentuk pengingkaran demikian. Apakah kita memaksudkan ketika kita menyebutkan saya tidak melihat wajah saya tidak melihat batang hidung si fulan, maksudnya adalah zat si fulan. Apakah si fulan itu tidak zatnya si fulan itu tidak memiliki batang hidung? Maka kita katakan tidak juga. Ya. Betul, orang yang berbicara ketika mengatakan batang hidung si fulan itu memaksudkan adalah zat si fulan itu. Namun orang yang mengucapkan batang hidung si fulan tidaklah meniadakan batang hidungnya walaupun dia memaksudkan zatnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi sesungguhnya zat Allah itu ada sebagaimana wajah Allah itu ada. Wajah Allah itu ada sebagaimana zat Allah itu ada. Sebagaimana zat Allah itu ada dan itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah serta kemahasempurnaan Allah, maka demikian pula lah ya wajah Allah Subhanahu wa taala itu ada dan itu wajah yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan serta kemahasempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak serupa dengan makhluknya, yang tak bisa kita bayangkan bagaimana bentuk asli dan hakikatnya.
Dan tak perlu kita tanya-tanya bagaimana bentuk sebenarnya. Dan jangan lancang kita mengingkarinya. Dan jangan pula kita sembarangan di dalam memalingkan kepada makna yang lainnya. Di antara bentuk memalingkan kepada makna yang lainnya adalah makna wajah itu dimaknai dengan keridhaan. Ya, seperti contohnya mengharapkan wajah Allah, maksudnya mengharapkan keridhaan Allah. Maka sama seperti tadi, ya kalau kita maksudkan adalah mengharapkan ya keridhaan Allah, ya itu adalah keikhlasan. Begitu juga mengharapkan wajah Allah, keikhlasan. Namun bila berakibat ya penterjemahan seperti ini, wajah Allah diterjemahkan dengan keridhaan, namun bermaksud untuk mengingkari wajah yang hakiki bagi Allah, maka ini sesungguhnya bentuk pengingkaran. Demikian, bentuk pengingkaran. Allah memang ada keridhaannya, ada sifat keridhaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa meridhai. Ya, sebagaimana Allah memiliki sifat wajah. Allah memiliki sifat keridhaan sebagaimana Allah memiliki sifat wajah. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Hanya saja sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah serta kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan makhluknya, yang tak bisa kita bayangkan bagaimana bentuk hakikatnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan dalil dari hadis di mana para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat wajah ini. Nah, tentunya adalah sifat wajah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kemahasempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan makhluknya, yang tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuknya. Tidak boleh bagi kita untuk mengingkarinya dan jangan lancang untuk memalingkan kepada makna yang lainnya. Ada beberapa hadis yang akan kita sebutkan. Yang pertama adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ini pernah kita sebutkan, kita sampaikan, ya. Kita penggal hadisnya agak panjang, kita sebutkan sebahagian, ya sebagai buktinya. Hijabuhu an-nur, hijab Allah itu adalah cahaya. Hijab Allah itu adalah cahaya. Lau kasyafahu, andaikan Allah Subhanahu wa taala menyingkap cahaya tersebut, hijab tersebut. La ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Sungguh akan membakar, sungguh pendaran cahaya wajah Allah itu membakar apa saja yang berakhir pandangan Allah kepadanya dari makhluknya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya zat Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala itu ada pendaran cahaya yang kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Di sini Rasulullah mengabarkan, disebut dengan subuhat. Ya. Subuhat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan apabila Allah memandang makhluknya, ya, bila tidak ada penghalangnya, yaitu cahaya, maka akan terbakar makhluk tersebut. Demikian. Sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala ya membatasi, ya, menghijabi dirinya dengan cahaya, menghijabi dirinya dengan nur cahaya, ya. Sehingga ini tidak akan membuat makhluk-makhluk terbakar yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kepada para hambanya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Allah jauh dan dekat itu sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, yang kecil dan yang besar sama saja bagi Allah, dan semuanya Allah melihat hamba-hambanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah melihat semua hamba-hambanya. Demikian. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada para makhluknya. Demikian. Nah, di sini Rasulullah SAW mengkabarkan bahwasanya, ya,
Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah. Tentunya ya, wajah yang hakiki yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak serupa dengan makhluknya, yang tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuk hakikatnya, yang tidak boleh bagi kita untuk mengingkari dan menolaknya, dan tidak boleh bagi kita untuk memalingkan kepada makna yang lainnya. Dalam hadis Al-Haris Al-Asy'ari radhiyallahu anhu secara marfu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza qumtum ila sholati fala taltafitu fa innallaha yuqbilu biwajhihi ila wajhi abdihi." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, begitu juga Tirmidzi dan Nasai, ya, serta yang lainnya. Hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ini hadis juga yang panjang, kita sebutkan sebahagiannya, ya, yang menjadi buktinya. Dan apabila kalian berdiri sholat, maka janganlah kalian menoleh, ya menoleh ke kanan, melirik ke kiri, ya ke atas, ke bawah, dan ke arah manapun, kecuali ke arah depan saja, yaitu ke arah tempat sujud. Apa alasannya? Fa innallaha yuqbilu biwajhihi ila wajhi 'abdihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana bentuk menghadapkan wajah Allah? Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya. Allahu a'lam. Bagaimana bentuknya? Ngapain kita tanyakan? Tak boleh kita mempertanyakannya. Demikian. Jangan kita bayangkan bagaimana bentuknya, dan jangan kita serupakan Allah dengan makhluknya. Ya, yakini saja dan imani saja. Ini perkara gaib yang kembali kita katakan, ya, kewajiban kita dalam perkara yang gaib adalah, ya, mempergunakan hati untuk mengimani dan meyakininya, bukan mempergunakan akal untuk mencerna dan memahaminya. Demikian. Ini perkara yang gaib, ya, seperti itu. Yang menjadi fokus dan konsentrasi kita untuk bisa kita pahami adalah bahwa ada larangan untuk menghadapkan, ya, selain dari arah depan, yaitu arah kiblat, yang wajah kita, pandangan kita mengarah ke tempat sujud, ya, bukan kita yang menghadap ke kanan atau ke kiri, menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri, ke atas atau ke bawah, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun bagaimana Allah menghadapkan wajahnya, ya, kepada wajah hambanya, maka tidak perlu kita bayangkan bagaimana bentuknya, dan tak perlu kita samakan dengan makhluknya. Cukup imani saja, ya, yakini saja, jangan diingkari dan jangan dipalingkan kepada makna yang lainnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini dalil, ya, yang menetapkan, dalil Al-Qur'an maupun hadis yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah, ya, memiliki sifat wajah. Wajah yang tentunya wajah yang hakiki, wajah yang sebenarnya. Hanya saja tidak sama dengan makhluknya. Hanya saja tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuknya. Dan tidak boleh bagi kita untuk menolak dan mengingkarinya. Dan jangan kita palingkan kepada makna yang lainnya. Itu wajah yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah serta kemahasempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ternyata untuk hal ini para ulama salafus saleh terdahulu, mereka berijma, bersepakat, yang tidak ada satupun dari kalangan para ulama salaf dahulu mereka berbeda pendapat dalam masalah ini, yaitu untuk menetapkan, ya, sifat wajah bagi Allah, untuk menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang hakiki, sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah serta kemahasempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya.
dan tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuknya, dan wajib bagi kita untuk menetapkan dan mengimaninya, meyakininya. Tidak boleh bagi kita untuk ya menolaknya, mengingkarinya, mengkufurinya, dan jangan lancang ya untuk memalingkan kepada makna yang lainnya, merubahnya kepada ya makna yang lainnya. Al-Imam Abu Hanifah, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, semoga Allah merahmati beliau, beliau berkata di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, Al-Fiqhul Akbar, itu tentang permasalahan akidah. Beliau mengatakan, lahu yadun wa wajhun wa nafsun kama dzakara ta'ala fil Qur'ani min dzikril yadi wal wajhi wan nafsi fahuwa lahu sifatun bila kaifa. Kata Imam Abu Hanifah, semoga Allah merahmati beliau, dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, dia yaitu Allah Subhanahu wa taala ya memiliki tangan, wajah, diri sebagaimana yang dia sebutkan di dalam Al-Qur'an berupa penyebutan tangan, wajah dan diri. Ya. Maka dia memiliki sifat-sifat bila kaif, tanpa ada pertanyaan bagaimananya, tanpa kita bayangkan bagaimana bentuk aslinya. Demikian. Ya. Bila kaif, tanpa kita ya membayangkan bagaimana bentuknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah ya penjelasan ya kita terkait dengan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bermanfaat, dan ini kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin wa antum kadzalik. Saya mau bertanya Ustadz, sejak corona ini di masjid dekat pekerjaan saya, setiap sholat 5 waktu, subuh, zuhur sampai isya, selalu di akhir rakaat melakukan kunut. Ya. Apakah ini akidah yang benar Ustadz? Dan apa sikap kita sebagai makmum? Atau kita cari saja masjid yang lainnya Ustadz? Atau kita cari saja masjid yang lainnya Ustadz? Jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Wa anta fajazakallahu khaira wa fiik barakallah. Baik, kita akan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunut, karena ada sebuah musibah yang menimpa kaum muslimin, disebut juga dengan kunut nazilah. Kunut nazilah. Ya, kunut nazilah. Yang ini dibaca ya di akhir dari rakaat, ya di akhir dari di rakaat terakhir dari salat tersebut. Dan ini dilakukan di setiap salat fardu. Ya, di setiap salat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kembali demikian. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya itu dilakukan dalam sebulan, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Dan ini perbedaan pendapat yang bisa ditoleransi, ya. Sebagian ulama mereka berpendapat bahwasanya qunut nazilah itu disyariatkan adalah untuk musibah-musibah besar yang menimpa kaum muslimin, ya, itu disebabkan karena ulah manusia, ya, disebabkan karena ulah manusia, yaitu adanya ya penindasan terhadap musuh-musuh Islam, terhadap kaum muslimin seperti pembunuhan, demikian.
ini terbatas pada ini saja. Karena sesungguhnya dalil-dalil itu datang karena permasalahan ini. Ya, seperti itu. Jadi pendapat yang pertama ini ya menyatakan bahwa qunut nazilah hanya dilakukan untuk musibah-musibah karena adanya ya penindasan musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin. Demikian. Jadi musibah seperti ini maka ya ini dilakukan qunut nazilah. Sebagaimana ya ketika dalam kisah terbunuhnya 70 orang sahabat penghafal Quran ya di Bi'r Ma'unah ya di mana ya ketika itu Rasulullah SAW setelah mendengar dan mengetahui terbunuhnya ya 70 orang sahabat beliau yang penghafal Quran karena pengkhianatan ya yang Rasulullah kirim kepada mereka, namun mereka ya mengkhianati, lantas membunuh, ya sampai yang terbunuh ya, 70 orang sahabat ketika itu demikian. Maka Rasulullah SAW ya melakukan doa kunut nazilah demikian. Seperti itu. Ini contohnya. Demikian pula hadis-hadis yang lain. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebagian ulama yang tergabung di dalam pendapat yang pertama ini ya mereka hanya membatasi ya qunut nazilah itu berlaku ya untuk fenomena atau untuk musibah-musibah karena ulah tangan musuh-musuh Islam yang menimpakan keburukan kepada umat Islam. Demikian ya sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian pendapat yang kedua ya pendapat yang membolehkan untuk dilakukan segala bentuk untuk dilakukan kunut ya nazilah untuk fenomena atau musibah apa saja yang menimpa kaum muslimin ya baik itu musibah karena penindasan ya musuh-musuh Islam demikian pula ya musibah-musibah alam ya musibah-musibah alam ya bencana alam ya seperti itu. Termasuk seperti corona ini demikian ya. Seperti itu. Dalilnya adalah qiyas yaitu memperluas ya sebabnya demikian. Jadi yang penting adalah musibah yang menimpa kaum muslimin secara umum, maka yang demikian ya boleh dilakukan ya menurut pendapat yang kedua ini boleh untuk dilakukan qunut nazilah demikian. Nah, ini perbedaan pendapat yang bisa dimaklumi ya karena ini terkait dengan permasalahan fikih. Ya wallahu taala alam. Kalau saya pribadi condong kepada ya pendapat yang pertama yaitu hanya membatasi ya qunut nazilah itu hanya untuk musibah-musibah yang terjadi menimpa kepada kaum muslimin itu akibat penindasan atau penyerangan musuh-musuh Islam berdasarkan asal dalilnya seperti itu. Namun kita memaklumi dan mentoleransi ya adanya perbedaan ini ya seperti itu. Nah, adapun kita sebagai makmum maka karena imam itu dijadikan untuk diikuti maka silahkan diikuti maka tidak masalah ya. Rasulullah SAW bersabda innama ju'ilal imamu liyutamma bihi sesungguhnya imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti demikian maka ikuti. Ya karena lebih-lebih ini ya permasalahan perbedaan pendapat demikian. Lalu bagaimana bila tidak mengikuti? Wallahu taala alam saya condong juga bagi yang tidak mengikuti maka tidak masalah demikian. Ya. Maka ini mirip ya permasalahannya dengan qunut subuh sesungguhnya. Permasalahan dengan qunut subuh ini sama ya. Ya, dalam qunut subuh juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bahkan ada ya sampai 4 pendapat ya. Demikian ya. Ada pendapat yang mengatakan qunut subuh itu adalah bid'ah seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah ya. Ada yang mengatakan pendapatnya qunut subuh itu tidak disyariatkan sebagaimana pendapatnya Imam Ahmad. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya qunut subuh itu merupakan sunnah di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i ya rahimahumullah. Dan ada juga yang mengatakan pendapat bahwasanya ya
Kunut subuh itu la ba'sa bihi, tidak masalah, ya. Silahkan ditinggalkan, ya silahkan dilakukan. Ya, ini pilihan. Ini seperti contohnya pendapat dari Al-Imam Abdullah bin Mubarak, demikian rahimahullah. Jadi ini pendapat, ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka dimaklumi saja, ya, ditoleransi saja. Silakan memilih pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran, ya, namun tanpa harus mencela, karena ini permasalahan yang bisa ditoleransi, demikian. Seperti itu, ya. Jadi tidak perlu untuk mencari masjid yang lain, ya. Tidak perlu mencari masjid yang lain. Jika ingin, ya, melakukan kunut, maka silahkan ingin mengikuti, ya, imamnya, ya, dalam rangka mengikuti sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti, silahkan, ya. Jika berpendapat bahwasanya ini tidak disyariatkan, maka silahkan, ya, tidak untuk mengikutinya, ya. Demikian, dengan cara, ya, tidak mengangkat tangan, tapi menanti sembari imam tersebut menyelesaikan, ya, kunutnya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bisa dipahami jawabannya. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya kalau orang yang menawarkan kerja dan minta admin? Apakah ini termasuk menyogok bagi yang mau ikut serta? Apa hukumnya kalau orang yang menawarkan kerja, ya, menawarkan kerja dan minta admin? Mungkin maksudnya adalah minta uang, begitu, ya, minta biaya administrasi barangkali, ya. Apakah ini termasuk menyogok bagi yang mau ikut serta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Orang yang menawarkan sebuah pekerjaan, ya, lalu dia meminta uang, ya, meminta uang, maka dilihat siapakah orang yang menawarkan pekerjaan ini, ya. Bila orang yang menawarkan pekerjaan ini adalah orang yang memang ditugaskan, ya, oleh perusahaan atau instansi untuk merekrut para tenaga kerja, dan itu memang pekerjaannya untuk merekrut dan, ya, mencari tenaga kerja, ya, lalu dia meminta tambahan yang seperti ini, maka tambahan tersebut baginya adalah, ya, harta ghulul, dan itu terlarang, haram baginya, demikian. Dan haram bagi kita juga untuk, ya, memberikan kepadanya, demikian, ya. Kata Nabi SAW, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dhalika fahuwa ghulul. Hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi SAW, siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan, lalu kami berikan gajinya, kami berikan gaji, maka apa saja, ya, maka apa saja tambahan yang dia ambil setelah itu, maka itu adalah ghulul, itu harta khianat, seperti itu. Baik, jadi tidak boleh, ya, memberikan harta kepadanya yang dia sudah mendapatkan pekerjaan, begitu. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kondisi yang kedua, ya, apabila orang yang menawarkan pekerjaan ini, ya, begitu juga orang yang sekaligus dia meminta uang, lalu dia janjikan, ya, dia janjikan untuk, ya, diterimanya pekerjaan untuk dirinya, orang yang ditawarkan itu. Kita ulangi, orang yang menawarkan ini, ya,
adalah orang yang menawarkan pekerjaan, ini adalah orang yang menjanjikan kepada orang yang ditawarkan pekerjaan itu untuk bisa bekerja, untuk bisa mendapatkan pekerjaan, dan dia pastikan dapat pekerjaan asalkan dengan syarat di orang yang ditawarkan itu menyerahkan sejumlah uang. Yang ini, uang ini bukanlah biaya administrasi atau biaya resmi, ya, dari instansi maupun ya perusahaan tersebut. Yang ini akan masuk kantong pribadi dari orang yang menawarkan itu, ya. Maka tindakan memberi uang kepadanya, ya, untuk sebuah hal yang belum menjadi hak bagi orang yang ditawari tersebut, maka ini merupakan bentuk riswah, yaitu bentuk sogo atau suap, demikian, ya, seperti itu. Jadi ini merupakan bentuk sogo atau suap karena menyerahkan sejumlah harta, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang belum menjadi haknya, ya, yang itu ada juga hak orang lain di sana, ada, ya, peluang bagi orang lain juga di sana, demikian. Ini bentuk apa? Bentuk menyogok, sogo, ya. Dalam sebuah hadis, la'ana Allah, kata Rasulullah SAW, la'ana Allah, ya, ar-rashi wal murtashi. Allah, kata Rasulullah SAW, melaknat, mengutuk orang yang menyogok dan yang diminta sogok, demikian, ya. Demikian, ya. Ini kutukan dari Allah Subhanahu wa taala, demikian, ya. Baik, nah berikutnya rincian yang ketiga, apabila orang yang menawarkan pekerjaan ini, ya, meminta biaya dari orang yang ditawarin ini sejumlah uang yang sesungguhnya uang ini merupakan uang yang resmi dan itu merupakan biaya administrasi, demikian, maka ini dibenarkan, ya, ini dibenarkan, dan ini bukan merupakan kesalahan, bukanlah merupakan kesalahan. Yang rincian yang keempat, ya, rincian yang keempat, apabila orang yang ditawarin kerja, kemudian ternyata dia telah masuk kerja, yang tadi sebelumnya belum ada kesepakatan apapun, ya, belum ada kesepakatan apapun untuk memberikan uang atau meminta uang, ya. Nah, begitu diterima, ya, kerja dan sudah mendapatkan surat keterangan atau SK dari perusahaan atau instansi tersebut, ya, ternyata orang yang menawarkan pekerjaan ini meminta uang kepadanya, ya, bahkan barangkali melakukan penahanan SK, ya, maka dibolehkan dan bukan merupakan dosa bagi orang yang memberikan uang, melakukan uang tersebut untuk mengambil haknya, yaitu SK, ya, kerja dari orang yang menawarkan tersebut, ya. Demikian, ya, bukan merupakan dosa baginya, ya, untuk dia mengeluarkan sejumlah uang untuk mengambil haknya, ya, bukan merupakan sebuah dosa bagi orang yang telah diterima kerja dan telah ada SK-nya, namun dia tidak mendapatkan SK tersebut kecuali dengan membayar sejumlah uang, maka bukanlah merupakan dosa baginya, seperti itu. Namun bagi orang yang menahan haknya tersebut, dialah yang berdosa, bahkan dia mengambil harta manusia. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, bismillah, adik saya pernah katanya ke dukun, Ustadz. Ia pernah minta air agar orang tua kami suka dengan suaminya. Adik saya pernah, katakanlah, ke dukun, Ustadz.
ya, ia pernah minta air agar orang tua kami suka dengan suaminya. Bagaimana cara menasihati adik saya itu, Ustaz? Barakallahu fiik, wa fiik barakallah. Ya. Nah, ini merupakan bentuk kesyirikan, ya, bentuk kesyirikan. Bahkan ya dalam satu hadis Nabi SAW, ya, man ata kahinan, ya, fasaddaqahu bima yaqulu, ya, la tuqbalu lahu salatun, la tuqbalu lahu arba'in, la tuqbalu lahu, ya, salatun arba'ina yauman, ya, la tuqbalu lahu salatun, la tuqbalu minhu salatun arba'ina yauman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah hadis ini hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang datang kepada dukun tersebut, membenarkan lalu membenarkan perkataannya, maka tidak akan diterima, ya, bagi dia salatnya 40 hari, selama 40 hari, demikian. Nah, ini ancamannya. Begitu juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, man ata kahinan, ya, au arrafan, dalam yang lain kalau tidak salah, kemudian ya, au haidon, au imra'atan min duburihi, au imra'atan min duburiha, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis disebutkan, siapa saja yang mendatangi dukun, datang kepada dukun, ya, kemudian atau kepada peramal, atau datang mendatangi istri yang sedang haid, yaitu menggauli istri dalam kondisi haid, atau menggauli wanita yaitu istri pada duburnya, ya, yaitu tempat keluar feses, kotoran, ya, maka sungguh dia telah kufur, ya, terhadap apa yang diturunkan, agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian. Nah, sampaikan kepadanya ayat-ayat ancaman, hadis-hadis atau dalil-dalil ancaman seperti ini, demikian, ya. Seperti itu. Bahkan silakan baca, ya, surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah tentang Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman yang setan-setan itu membacakan bacaan tertentu semacam jampi-jampi, ya, kemudian, ya, ini dibacakan, ya, di masa Nabi Sulaiman terdahulu, ya, atau peninggalan dari Nabi Sulaiman terdahulu, kemudian ini dipergunakan diantaranya adalah untuk memisahkan antara suami istri atau menarik, ya, yang disebut dengan apa, sihir pelet, ya, yaitu pelet yang bersifat as-sarf, yaitu memisahkan, atau pelet yang berupa al-ataf, yaitu untuk menarik cinta kasih, seperti itu. Maka disebutkan, ya, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itulah yang kufur, ya, yang mereka ini mengajarkan sihir. Di antara sihir tersebut adalah sihir yang bisa memisahkan, ya, yaitu sihir pelet. Ya, sihir pelet, namun dia pelet untuk memisahkan, bukan pelet untuk menyatukan, demikian. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah. Jadi sampaikan bahwa ini merupakan bentuk kekufuran, ya, yang ini bisa membatalkan, ya, atau membuat tidak diterimanya sholat, demikian, ya, demikian, seperti itu. Jadi tidak perlu sebenarnya untuk apa? Untuk melakukan sihir seperti ini. Ya cukup saja sebenarnya, ya, cara yang paling ampuh, ya, untuk merubah hati orang tua, ya, merubah hati orang tua, ya, adalah dengan cara pemberian-pemberian. Jadi bila menginginkan, ya, agar suaminya ini disayang sama orang tuanya, artinya, ya, mertua dan menantu, ya, ini saling bisa muncul kasih sayang. Maka resep yang paling ampuh adalah pertama,
sering memberi hadiah seperti itu, sering memberi hadiah. Ya. Sering memberi hadiah. Kata Nabi SAW, tahadau tahabu. Hadis riwayat ya Baihaqi. Saling memberi pasti saling mencintai, saling memberi pasti saling mencintai. Ya, banyak memberi, insya Allah akan muncul kecintaan. Karena sesungguhnya hati ini ya akan condong kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Seperti itu. Jadi sang suami ya cukup saja banyak mengirimkan hadiah-hadiah kepada ya mertuanya, seperti itu. Begitu juga berikutnya adalah memberikan perhatian yang besar kepada mertuanya. Ya, seperti contohnya ya sering menelpon, lalu apa? Mengucapkan salam, ya, sering mengucapkan salam, ya. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kata Nabi SAW, kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada sesuatu yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, salam ini akan memunculkan cinta, seperti itu. Jadi tidak perlu ya dengan sihir pelet seperti ini kesyirikan, ini kekufuran, ya, ini bisa membatalkan amal demikian, ya. Barakallahu fiik, ya. Wa fiik barakallah. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, maaf, afwan, saya mau tanya, ketika kita sedang sholat sendirian di kebun misalnya, ya, berkebetulan ya rakaat kedua datang anjing, ya, bertepatan di depan kita sujud atau tiduran di depan kita sujud, ya, di depan sujud, tempat sujud kita. Bagaimanakah dengan sholat itu, sah atau tidak? Ya, apakah sholat tersebut harus dibatalkan ataukah tidak, Ustadz? Demikian. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada hadis Nabi SAW ya terkait dengan sutrah, yaitu pembatas sholat, ya, yaitu anjuran bagi orang yang sholat untuk dia memakai sutrah, pembatas sholat yang menghalangi dirinya ya dengan orang-orang yang akan lewat. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, ya, janganlah sampai ada yang memutuskan sholat kalian, ya, di antaranya adalah wanita, kemudian keledai dan anjing, ya, anjing hitam. Demikian, anjing hitam. Demikian. Janganlah sampai memutuskan sholat kalian, ya, wanita yang haid, yang telah haid, ya, kemudian adalah keledai, demikian pula anjing hitam. Lalu ada yang bertanya, apa bedanya? Ada apa gerangan dengan anjing hitam dengan anjing selain warna hitam? Maka disebutkan dalam hadis tersebut bahwa anjing hitam itu adalah syaitan, demikian. Nah kalau ya anjing yang tiduran tersebut atau yang lewat tersebut, ya, di hadapan kita, dia melewati kita, ya, sementara itu adalah pembatas sholat kita dan tidak ada pembatasnya, maka berdasarkan hadis ini maka terputus sholatnya. Bila terputus sholatnya maka diulangi, demikian, ya, maka diulangi jika anjingnya berwarna hitam, seperti itu. Jika anjingnya tidak berwarna hitam, maka berdasarkan hadis ini maka dia tidak batal,
Maka bagaimana? Ya silahkan ya bergeser atau mundur sedikit, demikian ya, mundur sedikit ya untuk bisa sujud, demikian, seperti itu ya. Atau memang kalau tidak konsentrasi ya atau khawatir mungkin digigit ya, maka atau dijilat, maka wallahu taala alam silahkan untuk ya bergerak menghindar dalam kondisi masih melanjutkan sholat atau membatalkan sholat, berpindah, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum satu perusahaan pembangkit listrik di pinggir laut ada tulisan dilarang memancing, namun ada saja pegawai yang memancing dan dibiarkan oleh atasannya. Dan lumayan banyak yang memancing Ustaz. Bagaimana hukum hasil tangkapan ikan tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Wa anta fajazakallahu khairan wa fiik barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya orang yang memancing ini melanggar aturan, ya, melanggar aturan. Ya, melanggar aturan. Walaupun ini dibiarkan oleh pimpinan, maka ini melanggar aturan. Tidak dibenarkan seseorang itu melanggar aturan yang telah dibuat, yang itu telah disepakati. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu berada di atas syarat kesepakatan yang mereka telah buat, demikian. Seperti itu. Maka tidak boleh untuk dilanggar. Ya. Jadi tindakan mancing di sana itu merupakan ya bentuk pelanggaran terhadap hadis ini, kesepakatan ini. Kemudian yang kedua adalah tentunya ya ada tujuan mengapa dibuat larangan itu, aturan itu, yaitu untuk keselamatan. Ya. Ini pembangkit ya listrik tentunya ini di sini ada arus listrik yang besar barangkali ya. Saya duga ini ada arus listrik yang besar. Ya, sehingga dibuat larangan agar tidak membahayakan bagi orang yang berada di sekitar itu. Seperti tersengat ya arus listrik yang begitu besar dayanya ya. Sehingga ini akan menghilangkan nyawa ya, membahayakan dirinya. Nah, tentunya ya dilarang bagi kita untuk membahayakan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Dan jangan kalian campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Demikian. Dan Rasulullah SAW bersabda, "La darara wala dirar." Riwayat Daruqutni, ya. Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain seperti itu. Nah, sudah ada larangannya. Dibuat juga, maka ini ya melakukan dua pelanggaran. Pertama adalah ya melanggar kesepakatan, kemudian yang kedua adalah membahayakan diri. Demikian. Dan pembiaran yang dilakukan oleh atasan ini bentuk apa? Bentuk membahayakan orang lain, mestinya dilarang seperti itu. Ya, demikian. Lalu bagaimana dengan hasil tangkapan ikannya? Adapun ikannya bila ini memang pinggiran laut ya, maka ini tentunya halal ya untuk menangkap. Ya, kalau memang ini laut, ya ini adalah laut ya. Ya, yang tidak ada yang menguasai ya, dan ini memang diizinkan untuk mengambil ikan di sana, demikian. Hanya saja ya ikan yang ada di laut tersebut, di pinggir laut tersebut adalah ikan yang juga mungkin di pinggiran laut yang lain sama. Ya, demikian. Hanya saja ya tempat itu dilarang untuk ya memancing itu karena ada sebab. Ya. Sebabnya karena tadi disebutkan karena adanya bahaya seperti itu. Oleh karenanya ya sesungguhnya tindakan memancingnya yang itu merupakan pelanggaran. Ya. Itu merupakan pelanggaran. Yaitu melanggar dua hal. Yang pertama adalah pelanggaran kesepakatan, yang kedua adalah pelanggaran ya terhadap ya
pasal membahayakan seperti itu ya. Terkait dengan membahayakan diri, begitu juga membahayakan orang lain seperti itu. Demikian ya. Adapun hasil tangkapannya wallahu taala alam ya, maka ini adalah boleh, halal insyaallah taala. Karena itu alam lepas demikian. Bisa jadi juga ada pelanggaran yang ketiga, yaitu apa? Korupsi waktu. Barangkali mancing ini adalah mancing di waktu kerja. Seperti itu. Maka ini tidak benar, tidak boleh. Barangkali ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, barangkali pertemuan kita sudah masuk kepada penghujung ya waktunya, dan tentunya dalam penyampaian kita pada pertemuan kali ini yaitu ada kekurangan, ada kesalahan dan kekeliruan. Saya mohon maaf kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian, kepada Allah saya mohon ampun, dan kebenaran itu datang dari Allah, kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kita kembali insyaallah bertemu kembali di waktu berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.